Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku, kelas 3 SD Muhammadiyah Karangbendo. Yuk kita lanjutkan lagi pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum kita mulai, pastikan anak-anakku menyiapkan LKS tema 2, buku tulis dan alat tulisnya. Sambil kalian menyiapkan dan mengambil LKS tema 2, pastikan juga sudah sholat duha, sudah sarapan, dan sudah mandi. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah. Wahid, Itsnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, hari ini kita sudah masuk di tema 2. Di tema 2 ada 4 subtema, sama dengan tema 1. Sama-sama ada 4 subtema. Apa aja sih? Oke, subtema yang pertama adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Subtema 2 adalah manfaat hewan bagi kehidupan. Subtema 3, maaf ini salah nulis ya anak-anak ya. Subtema 3 adalah menyayangi tumbuhan. Subtema 4, menyayangi hewan. Ini penulisan subtemanya, mohon maaf Pak Freddy ada kesalahan. Nah, anak-anakku di tema 2 kalian akan mempelajari 4 subtema. Nah, hari ini kita akan mempelajari subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke. Siswa 3A senang membaca. Kali ini mereka akan membaca sebuah dongeng. Apakah kalian ingin tahu isi dongengnya? Ya, kita baca dongengnya. Anak-anak juga bisa membuka di LKS halaman 2. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Nah, sebelumnya dongeng ini kita baca dengan suara yang nyaring, agar semua siswa bisa mendengar dengan jelas, agar semua siswa bisa lebih memahami isi bacaan. Maka kita harus membaca dengan suara yang nyaring. Suara yang nyaring adalah suara yang jelas, keras, dan dapat dipahami isi bacaannya. Anak-anakku, untuk dongeng mempunyai arti adalah sebuah cerita khayalan atau karangan manusia. Jadi, dongeng adalah sebuah karangan yang dibuat oleh manusia. Dongeng biasanya tidak benar-benar terjadi. Dongeng bisa hanya menjadi sebuah hiburan, namun juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita karena banyak mengandung pesan yang baik untuk kita. Salah satunya untuk dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu. Kita baca dengan suara nyaring, kemudian nanti kita akan mencari pesan yang disampaikan oleh dongeng ini. Pak Freddy contohkan satu baris saja, satu paragraf maksudnya. Nanti kalian bisa melanjutkan sendiri ya anak-anak ya. Oke. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat mawar yang sedang berbunga dengan warna-warni yang cantik. Banyak orang yang selalu memuji sang mawar. Sementara itu, di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Tidak ada bunga yang mekar atau aroma yang wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat bunga mawar dikerumuni banyak orang. Oke, anak-anakku, silahkan dilanjut sendiri sampai yang paling bawah. Kemudian
kalian mengerjakan soal yang ada di bawahnya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan dongeng yang kita baca. Ingat, bacanya harus dengan suara yang nyaring. Nah, untuk tugas hari ini, jangan lupa kalian mencari pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah bunga mawar dan pohon bambu. Ditulis di buku tulis, kemudian dikerjakan uji kompetensi 1 halaman 5. Oke anak-anakku, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk matematika, kita masih di materi perkalian dan besok kita ada Google Meet. Silakan anak-anakku semua mempersiapkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.